Chen Yang Dokter CEO tak terkalahkan. Bab 1081, masih tak terkalahkan. Suangui membuka matanya. Saat ini, Zuyi sedang memegang belati di tangannya dan hendak menusukkannya. Tanpa diduga, Suangui masih hidup. Dalam hati Zuyi, Suangui mati tersambar petir. Dia hanya ingin memberi sentuhan pada Suangui. Namun yang mengejutkannya, Suangui membuka matanya saat ini. Masih ada sisa-sisa klan Guizhou. Tiba-tiba, suara seorang pemuda terdengar, keluarga Suan di Xiangqi benar-benar tidak layak dipercaya. Reputasi 3 sekte Qi telah sepenuhnya dirusak oleh keluarga Suan. Zuyi mengabaikan suara pria itu. Tidak peduli siapa pria ini, hal terpenting bagi Zuyi sekarang adalah membunuh Suangui. Panggilan. Belati di tangan Zuyi jatuh dan menusuk jantung Suangui. Suangui membuka matanya. Meskipun belati Zuyi menembus tubuh Suangui tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya membuka matanya dan terus menatap Zuyi. Kematian. Zuyi berusaha keras, ingin menembus tubuh Suangui. Tapi Suangui tetap acuh tak acuh. Saat ini, hati Zuyi tiba-tiba bergetar. Hantu misterius ini sangat tidak normal. Orang normal pasti akan bereaksi jika ditusuk tepat di jantungnya. Jantung adalah organ terpenting tubuh manusia. Bahkan bagi para kultivator itu, hati mereka sangatlah penting. Jika hati mereka terluka, mereka akan mati. Namun kini, Suangui jelas-jelas ditikam tepat di jantungnya oleh Zuyi. Namun Suangui acuh tak acuh, seolah-olah bukan dia yang ditikam oleh Zuyi. Zuyi mencabut belati dari tubuh Suangui dengan paksa. Panggilan. Aliran darah muncrat dari tubuh Suangui. Tapi Suangui masih tidak merespon saat ini. Dia seharusnya sudah mati. Melihat kemunculan Suangui, Zuyi tiba-tiba berpikir bahwa Suangui mungkin mati tersambar petir. Sejak itu, hati Zuyi yang cemas akhirnya mereda. Selama Suangui meninggal, dia memegang belati dan berdiri. Dia berbalik dan melihat lusinan pria muncul di tengah hujan. Seorang remaja yang mengenakan topi tenis dan memegang payung transparan memisahkan kerumunan dan berjalan mendekat. "Kakak cantik sekali." Mata pemuda itu menyapu Zuyi, "Ini pertama kalinya aku melihat gadis secantik adikku. Jika kamu bukan dari kelantangan hantu, aku pasti akan menikahimu sebagai istriku." Zuyi menatap langsung ke pemuda itu dengan mata tajam. "Apakah kamu dari keluarga ketiga keluarga Qi?" "Benar." Pemuda itu tersenyum, "Namaku Sangwudi. Kakekku memberiku nama ini. Dia pikir aku tidak akan terkalahkan di dunia di masa depan. Ada 3 sekte Qi bernama Sang, dan hanya keluarga Sang yang pandai hantu dan sihir." "Bang, Bang." Sangwudi bertepuk tangan. "Kakak, kamu sangat pintar. Kakak, aku benar-benar jatuh cinta padamu." Sangwudi mengedipkan matanya. "Aku memutuskan bahwa setelah aku membunuh adikku, aku akan memasukkan jiwanya ke dalam tubuh agar kamu dapat tinggal bersamaku selama sisa hidupku. Jadilah mainanku." Petik 2. Abnormal. Zuyi tidak menyangka pemuda ini begitu mesum. Keluarga Sang adalah keturunan ketiga dari keluarga Qi. Dengan berlumuran darah, perlahan berdiri dari tanah. Perhatian Zuyi tertuju pada Sangwudi. Ketika dia bertemu dengan pemuda mesum Sangwudi ini, Zuyi sedang memikirkan cara membunuh Sangwudi dengan cara yang paling langsung, tetapi dia tidak berpikir tentang hantu misterius yang menembus jantungnya. Dia juga berdiri. Ketika Zuyi mendengar suara di belakangnya dan menoleh, dia menemukan bahwa Suangui telah dengan kuat menggenggam lengan Zuyi dengan satu tangan. Saat itu, Zuyi terkejut. Dalam hati Zuyi, Suangui sudah mati. Tapi dia tidak menyangka Suangui akan berdiri lagi dan memegang erat lengannya. "Adik, apakah kamu takut?" Sangwudi tersenyum. "Sebenarnya aku masih punya banyak mainan, dan semuanya seperti Suangui. Meski sudah mati, jiwa mereka masih ada di dalam tubuh dan digerakkan olehku. Pergilah." Mengikuti perintah Sangwudi, orang-orang yang berdiri di belakang Sangwudi mendekati Zuyi satu demi satu. Saat ini,
Zui Yi melihat wajah orang-orang ini dengan jelas. Mereka semua tampak seperti orang mati. Meski matanya terbuka, namun tidak ada cahaya di dalamnya, seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, mendekati Zui Yi. Wuling turun dari puncak Shenlong. Guntur terus-menerus terjadi. Wuling melihat kembali ke puncak Shenlong Peak, dan kilat terus berjatuhan. Apakah ini benar-benar kesengsaraan Guntur? Hingga saat ini, Wuling masih belum yakin bahwa Chen yang benar-benar menyebabkan kesengsaraan Guntur. Dia tidak percaya bahwa Chen yang berada di level Tianxuan. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa energi iblis terlalu kuat dan menyebabkan bencana Guntur. Di zaman kuno, iblis sangatlah kuat. Di era legendaris itu, energi iblis juga merupakan kekuatan terkuat di dunia. Setan bahkan ingin menghancurkan dunia dan menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan tak berujung kemarahan, keputusasaan, kesakitan, amukan, pembunuhan. Emosi negatif ini akan menyulut energi iblis. Iblis akan menjadi semakin kuat di dunia seperti ini. Sesuatu yang tidak diketahui terjadi kemudian. Iblis itu tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan senjata ajaibnya. Wuling cukup beruntung mendapatkan senjata sakti topeng Dewa Iblis, yang membuatnya begitu kuat. Wuling awalnya mengira bahwa dia tidak memiliki lawan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen yang benar-benar memiliki pedang pembunuh Horcrux. Wuling tidak tahu bagaimana wanita cantik bernama Suewu berhasil menyerap energi iblis tersebut, namun ternyata Suewu memberikan energi iblis yang diserap tersebut kepada Chen Yang. Pada saat itu, Chen yang begitu sakti hingga menyebabkan bencana petir. Wuling telah memutuskan untuk mendapatkan pedang pembunuh apapun yang terjadi. Dengan Slater Blade, dia bisa memiliki kecantikan bernama Suewu, yang dapat meneruskan energi iblis kepadanya. Dalam hal ini, dia berhasil mengatasi kesengsaraan, memasuki level Tianxuan, dan menjadi orang pertama dalam keabadian. Saat Wuling memikirkan hal ini, tiba-tiba, seseorang jatuh di depannya. Saat pria itu mendarat, tanah berguncang, retakan menyebar, dan seluruh tanah tenggelam. Wuling buru-buru melompat untuk menghindari tanah yang tenggelam. Jaga hidupmu. Chen yang berdiri di depan Wuling. Matanya merah darah dan dia memancarkan aura yang kuat. Wuling terpaksa mundur beberapa langkah. Level Tianxuan, tidak. Kamu mengandalkan energi iblis untuk membuat orang salah paham bahwa kamu telah menembus level Tianxuan. Mata Wuling melihat ke arah pedang pembunuh yang ada di tangan Chen Yang. Jika bukan karena ini pedang pembunuh, Blade, kamu bukan apa-apa. Haha, Chen Yang tertawa. Kamu pikir itu pedang pembantai? Aku tidak membutuhkan ini sama sekali. Saat dia berbicara, Chen Yang melepaskannya, dan pedang pembantai menghilang. Dia melangkah menuju Wuling. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Mata Chen yang merah darah, dan pada saat ini, ekspresinya gila. Begitu Wuling melihat Chen yang menyingkirkan pedang pembunuhnya. Dia juga tersenyum, tanpa pedang pembunuh, apa yang bisa kamu lakukan untuk menang melawanku? Kamu, sebelum Wuling bisa menyelesaikan kata-katanya, tangan kanan Chen yang sudah terulur. Pada saat itu, Wuling saja merasakan daya hisap yang kuat terus menyedotnya. Dia buru-buru melawan dengan seluruh kekuatannya. Bang! Pakaian Wuling robek seluruhnya. Topeng iblisnya dengan paksa disedot dari wajahnya oleh kekuatan isap ini. Bab 1082, selama aku di sini, kamu tidak bisa mati. Topeng Dewa Iblis ada di tangan Chen Yang. Chen Yang melirik topeng Dewa Iblis, dan seringai menghina muncul di sudut mulutnya. Apakah ini topeng Dewa Iblis? Dia memasang topeng Dewa Iblis di wajahnya, memperlihatkan matanya. Wuling tidak mengenakan pakaian apapun saat ini, dan wajahnya menjadi berlumuran darah karena topeng iblis dihisap oleh Chen Yang. Wuling merasa ketakutan dan gelisah. Dia tidak menyangka Chen Yang bisa mencapai titik ini. Ini sepenuhnya bergantung pada topeng iblis pembunuhnya. Klik, topeng iblis itu benar-benar rusak. Wuling kembali terkejut. Sampah. Chen yang melemparkan topeng iblis itu langsung ke tanah dan menginjaknya.
Topeng iblis itu berubah menjadi bubuk. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Wuling memandang semua ini dengan tidak percaya. Topeng iblis itu lemah terhadap Chen Yang dan berubah menjadi bubuk. Itu adalah senjata ajaib, dengan energi iblis yang sangat kuat di dalamnya. Tidak ada yang mustahil. Chen Yang menatap langsung ke Wuling, sekarang, saatnya menghabisi hidupmu. Chen Yang mengangkat tangannya lagi. Pada saat ini, Wuling tiba-tiba mengeluarkan ramuan batin. Itu adalah ramuan batin yang dia ambil dari Xuan Gui di puncak Shenlong Peak. Ini adalah ramuan batin dari seorang kultivator yang gagal mengatasi kesengsaraan. Ini adalah harta karun yang bagus. Wuling memegang ramuan batin di tangannya dan menatap Chen Yang. Sudah kubilang, jangan terlalu banyak menindas orang lain. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari makhluk abadi berambut putihku hari ini. Dia membuka mulutnya dan hendak menelan ramuan batin. Kemarilah. Saat Wuling membuka mulutnya, Chen Yang sudah mengulurkan tangannya, dan ramuan batin langsung dihisap oleh Chen Yang. Ramuan batinku. Wuling tertegun. Dia awalnya berharap setelah menelan ramuan batin, dia akan mengandalkan energi spiritual kuat yang terkandung dalam ramuan dalam untuk secara langsung meningkatkan kekuatannya. Tapi Wuling tidak menyangka Chen Yang tidak akan memberinya kesempatan ini dan sudah merampas ramuan batinnya. Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Wuling sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengambil ramuan batin dari tangannya. Chen Yang tidak peduli dengan tipuan Wuling, dia mengambil ramuan batin dan kemudian membunuh Wuling. Pedang pembantai. Chen Yang meneriakkan pedang pembantai. Dengan kilatan cahaya dingin, pedang pembunuh muncul di tangan Chen Yang. Di tengah hujan, Chen Yang bergegas menuju Wuling dengan pisau pembunuh di tangannya. Wuling sekarang tidak memiliki topeng aneh dan telanjang bulat, tidak mungkin dia bisa bersaing dengan Chen Yang. Saat ini, Wuling hanya punya satu pikiran, untuk melarikan diri. Wuling tidak ingin menggunakan jurus penyelamat nyawanya sampai benar-benar diperlukan. Tapi sekarang, Wuling tidak punya pilihan. Wuling membuka mulutnya dan menggigit pembuluh darah di pergelangan tangannya. Darah muncrat dari pembuluh darah. Wuling membuka mulutnya dan mengambil seteguk besar darahnya sendiri. Disemprotkan ke Chen Yang. Formasi cahaya darah. Saat Wuling meraung, sepotong besar kabut darah mengalir menuju Chen Yang. Chen Yang mengabaikan kabut darah besar sama sekali. Dia hanya menatap Wuling, dan dia akan membunuh Wuling apapun yang terjadi. Chen Yang meninjunya, mencoba membubarkan kabut darah, tetapi dia tidak menyangka kabut darah besar itu tidak tersebar. Sebaliknya, kabut darah menjadi semakin besar. Dalam sekejap, Chen Yang terbungkus dalam darah kabut. Chen Yang memasuki dunia yang penuh darah. Saya melihat selusin orang berlumuran darah perlahan berdiri di antara darah. Ini adalah pembentukan cahaya darah. Wuling menggunakan darahnya sendiri sebagai media untuk membentuk formasi berdarah ini hanya untuk membunuh Chen Yang. Formasi cahaya darah. Sue Wu tiba-tiba muncul. Melihat selusin pria berdarah itu, Sue Wu mencibir, masih ada orang yang menggunakan susunan lampu darah semacam ini. Setelah menggunakannya sekali, masa hidupnya akan rusak. Rambut putihnya seharusnya disebabkan oleh terlalu banyak menggunakan susunan lampu darah, dan umurnya akan pendek. Jika dia tidak dapat menembus level Tianxuan, dia tidak akan jauh dari kematian. Chen Yang tidak berkata apa-apa. Saat ini, Chen Yang berada dalam kondisi kekuatan penuh dan hanya ingin menghancurkan semua musuh di depannya. Keturunan Chen Yi, dewa pengobatan, semuanya memiliki kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Hal ini berlaku untuk Chen Xiao, begitu pula Chen Yang. Kemarahan ini adalah sumber kekuatan mereka, namun di saat yang sama, juga dapat membuat mereka kehilangan kendali. Chen Xiao telah mengalami rasa sakit yang luar biasa ini. Dia baru saja memilih pasangan untuk Chen yang lebih awal. Tang Xueyun dipilih oleh Chen Xiao. Jika Chen Xiao tidak mengambil tindakan saat itu, Tang Xueyun mungkin akan mati bersama orang tuanya.
Ide Chen Xiao adalah menunggu sampai Chen Yang dewasa dan kemudian kembali untuk memfasilitasi pernikahan antara Chen Yang dan Tang Sueyun. Tetapi yang mengejutkan Chen Xiao, Chen Yang dan Tang Sueyun benar-benar menikah. Hal ini membuat Chen Xiao sangat gembira. Tang Sueyun mampu menenangkan Chen yang marah, tetapi Suewu tidak ingin Chen yang mengamuk sepenuhnya. Dia ingin menggunakan Chen yang untuk membentuk kembali tubuhnya. Baik Suewu maupun Sueling memiliki tujuan masing-masing, yaitu membentuk kembali tubuh mereka. Keduanya juga mengandalkan Chen Yang. Tapi dibandingkan dengan Sueling, Suewu ingin menjadikan Chen Yang menjadi iblis. Saat Chen Yang menjadi iblis, Suewu terlahir kembali. Chen Yang. Suewu memeluk leher Chen Yang dengan kedua tangan. Jangan menekan kekuatanmu, kekerasan akan membuatmu lebih kuat. Pada saat ini, orang-orang berdarah telah tiba di depan Chen Yang. Ayolah, jangan menahan emosimu, biarkan kita berdua bersatu dan menghancurkan segalanya. Amarah, pembantaian, amukan, semua ini akan menjadi sumber kekuatanmu. Kamu bisa merasakan kekuatannya. Bibir Suewu menyentuh bibir Chen Yang. Pada saat itu, mata merah Chen Yang tiba-tiba berubah menjadi hitam. Dia berteriak. Orang-orang berdarah itu menghilang seketika, dan seluruh kabut darah juga menghilang. Hujan deras juga berhenti. Chen Yang memegang pisau pembunuh di tangannya dan melihat sekeliling. Wuling telah menghilang. Pada saat ini, suara Zhu Yi tiba-tiba terdengar. Suaranya tidak jauh. Begitu Chen Yang mendengar suara Zhu Yi, dia melompat. Ketika dia tiba, dia melihat Zhu Yi tergeletak di tanah. Sebuah pedang pendek tertancap di tubuhnya. Saat ini, puluhan pria mengepung Zhu Yi. Zhu Yi jatuh ke tanah, dan seorang pemuda mendekati Zhu Yi. Chen Yang tiba-tiba muncul. Ledakan. Saat Chen Yang mendarat, orang-orang di dekatnya terlempar dan jatuh ke tanah. Sang Wudi juga ketakutan, ia melompat dan mendarat 7 atau 8 meter jauhnya. Matanya menatap Chen Yang. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Sang Wudi merasakan kekuatan yang terpancar dari Chen Yang, terutama mata gelap Chen yang begitu gelap hingga menakutkan dan meresahkan. Sang Wudi mundur 2 langkah, apakah kamu bukan manusia? Chen Yang mengabaikan Sang Wudi dan menatap Zhu Yi. Matanya tertuju pada belati di tubuh Zhu Yi, siapa yang melukaimu? Anak muda itu, Zhu Yi berkata. Dia berasal dari keluarga penyihir hantu sang dari sekte ketiga terbawah. Dia mengenali saya. Pada saat ini, suara Zhu Yi menjadi semakin lemah. Tuan muda, saya mungkin tidak dapat bertahan di masa depan. Selama aku di sini, kamu tidak bisa mati, kata Chen Yang. Bab 1083, aku juga terikat dengan jiwamu. Zhu Yi ditusuk oleh Sang Wudi. Meskipun pedang ini tidak mengenai bagian vital Zhu Yi, namun tetap melukai meridian Zhu Yi. Sang Wudi tidak ingin membunuh Zhu Yi sekarang. Dia ingin menjadikan Zhu Yi menjadi boneka. Yang terbaik dari keluarga Guiwu Sang adalah boneka. Hanya saja bonekanya berbeda dengan boneka biasa. Boneka ini mempunyai jiwa dan dapat dikendali oleh keluarga Sang. Sang Wudi hanya ingin menjadikan Zhu Yi menjadi boneka. Chen Yang mengarahkan pandangannya pada Sang Wudi. Anak laki-laki lain. Suara Chen Yang dingin, seperti suara yang datang dari neraka, membuat bulu kuduk berdiri. Siapapun yang berani menyakitiku, kamu akan mati. Tangan kanan Chen Yang memegang pisau pembunuh, dia berjalan selangkah demi selangkah melangkah menuju Sang Wudi. Sang Wudi merasakan aura pembunuh yang dilepaskan dari Chen yang sangat menakutkan. Dia tersenyum, saya hanya bercanda. Lihat, saya tidak membunuhnya, dia masih hidup. Petik 2. Chen Yang mengabaikannya dan terus berjalan menuju Sang Wudi. Pergi. Sang Wudi tiba-tiba memberi perintah. Puluhan pria berkerumun. Pedang pembunuh di tangan Chen Yang dilepaskan. Dalam sekejap, bilah pembunuhnya berubah menjadi 8. Dalam cahaya berdarah, lusinan pria ini jatuh ke tanah satu demi satu. Tepat ketika pedang pembunuh kembali ke tangan Chen Yang,
mereka yang jatuh ke tanah berdiri lagi. Bagaimana kabarmu? Menyenangkan bukan? Suara Sang Wudi terdengar dari kejauhan, biarkan saja boneka-boneka ini bermain denganmu. Aku tidak akan bermain denganmu hari ini. Sebuah helikopter muncul di lokasi Sang. Talinya jatuh. Sang Wudi meraih tali dan terbang ke udara bersama helikopter. Ledakan. Tepat ketika Sang Wudi hendak menaiki helikopter, tiba-tiba sebuah roket terbang dan menghantam helikopter tersebut. Helikopter itu terbakar dan jatuh dengan cepat, membawa Sang Wudi bersamanya, dan jatuh menuju lembah yang dalam. Apa-apaan ini? Saya benar-benar berpikir saya bisa melarikan diri dengan helikopter. Anda benar-benar meremehkan saya. Su Yanwen berdiri di depan mobilnya dengan peluncur roket di bahunya. Mengapa kamu membawa barang ini? Qinglong bertanya. Bukankah itu untuk membela diri? Su Yanwen mengatakan ini dan melihat sekeliling. Gu Bingqi pergi mengejar Chen Yang, tapi dia tidak ada di sini. Su Yanwencai berkata, awalnya saya tidak ingin datang, tetapi saya dipaksa datang oleh Gu Bingqi. Ini adalah kesengsaraan, jadi pasti berbahaya. Saya tidak bisa mengalahkan Gu Bingqi, jadi saya harus datang. Tapi saya harus mendapatkan beberapa senjata berat untuk membela diri, keluarga kami juga bisnis senjata. Apakah Anda ingin membeli beberapa? Tidak, kata Qinglong. Beli beberapa. Chen yang memiliki banyak musuh. Kali ini, dia mungkin menyinggung seluruh keluarga Qimen. Pasti ada beberapa orang yang ingin membunuh Chen Yang. Su Yanwen berkata, aman jika Anda membeli senjata untuk pertahanan sendiri. Karena kita sangat akrab satu sama lain, bagaimana kalau saya memberi Anda diskon 20%? Tidak perlu, Qinglong berkata, saya punya senjata. Lupakan saja jika Anda tidak ingin membeli itu, kata Su Yanwen sambil mengutak-atik mengenakan cincin luar angkasa. Dia mengambil ini dari Wu Xiao. Cincin luar angkasa adalah hal yang bagus. Saat ini, Suge Tianli membawa Suge Jing dan Suge Xuan ke Qinglong, saya akan membawa mereka pergi dulu. Silakan kembali dan beritahu Chen Yang bahwa saya, Suge Tianli, berhutang budi padanya, tidak peduli kapan atau apa yang terjadi, selama Chen Yang datang kepada saya, Suge Tianli, akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Oke, kata Qinglong. Melihat Suge Tianli masuk ke dalam mobil dan pergi, Su Yanwen berkata, kamu pikir Chen yang bernasib buruk, bahkan keluarga Suge membantunya. Dan saya berani mengatakan bahwa di masa depan keluarga Suge ini akan menjadi keluarga pertama di Qimen, kedua pemuda itu pasti akan sukses di masa depan. Chen yang memegang pisau pembunuh di tangannya. Darah menetes dari pedang pembunuh. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Chen yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, melihat lautan darah di depannya. Lusinan mayat berjatuhan di depan Chen Yang. Mayat-mayat ini dimutilasi sedemikian rupa sehingga dalam beberapa kasus, hanya potongan daging yang tersisa. Tempat ini seperti neraka di bumi. Walaupun ini semua adalah boneka, namun mereka adalah boneka dengan daging, darah dan jiwa. Hanya saja jiwa-jiwa ini terperangkap di dalam tubuh. Ketika Chen yang menghancurkan semua tubuh boneka ini, jiwa yang terperangkap di dalam tubuh tersebut menghilang. Pada saat ini, Chen yang hanya memiliki pembunuhan tanpa akhir di dalam hatinya. Dia masih mengingat perasaan pembantaian tadi. Ya, pada saat itu, kekuatannya tidak ada habisnya. Untuk sesaat, Chen yang mengira dia akan menerobos. Namun setelah pembantaian tersebut, Chen yang merasakan kehilangan yang mendalam. Perasaan kehilangan ini tidak terasa seperti miliknya. Rasa dingin datang. Tempat di mana Gu Bingqi berjalan segera berubah menjadi es. Es terus menyebar. Gu Bingqi berjalan selangkah demi selangkah di depan Chen Yang. Aku membunuh banyak orang. Saat Chen Yang melihat Gu Bingqi, dia tiba-tiba mengerti bahwa perasaan kehilangan yang mendalam ini bukanlah miliknya, tetapi milik Gu Bingqi. Sejak mereka melewati altar 3 dewa, Chen Yang dan Gu Bingqi akan berempati satu sama lain dalam keadaan tertentu. Gu Bingqi tidak berbicara, tapi mengulurkan tangannya dan memeluk Chen Yang.
Gu Bingqi benar-benar memeluk Chen Yang, yang benar-benar di luar dugaan Chen Yang. Saya ingin menghancurkan segalanya, kata Chen Yang. Aku mengerti, Gu Bingqi berkata, aku bisa merasakan kepedihanmu. Jika suatu hari nanti, kamu benar-benar ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia ini, maka aku akan menemanimu. Chen Yang melihat di wajah Gu Bingqi, saat ini, dia juga bisa merasakan perasaan Gu Bingqi. Chen Yang memegang pipi Gu Bingqi dengan kedua tangannya dan berinisiatif untuk menciumnya. Saat itulah jiwa mereka menjadi satu. Baik itu tubuh atau jiwa, keduanya terintegrasi sepenuhnya. Bibir Chen Yang dan Gu Bingqi terbuka, dan dia mengeluarkan ramuan dalam dengan tangan kanannya. Saya ingin menggunakan ramuan batin ini untuk menyelamatkan Zuyi, saya. Sebelum Chen Yang selesai berbicara, tangan Gu Bingqi telah sudah menutupi bibir Chen Yang. Kita berada dalam pikiran yang sama sekarang. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Lakukan saja. Petik 2. Oke. Tepat ketika Chen Yang hendak mengambil langkah, tangan Gu Bingqi tiba-tiba terulur, berikan aku pedang pembunuhnya. Pedang pembantai. Chen Yang berhenti, tanpa berkata apa-apa lagi, langsung memberikan pedang pembantai kepada Gu Bingqi. Gu Bingqi memegang pisau pembunuh di tangannya dan melihat ke arah Chen Yang, silakan. Chen Yang pergi untuk merawat luka Zuyi. Gu Bingqi memegang pedang pembunuh di tangannya, dan dengan lambaian tangannya, penghalang Tianluo muncul. Gu Bingqi berkata dengan dingin, iblis bersembunyi di balik pedang pembunuh, keluarlah dan ngobrol baik-baik denganku. Suewu tiba-tiba muncul setelah mendengar panggilan Gu Bingqi. Ini adalah penghalang Tianluo. Begitu Suewu muncul, dia sudah tahu bahwa dia terkunci di dalam penghalang. Gu Bingqi memegang pisau pembunuh di tangannya dan menatap Suewu, berjanjilah padaku untuk tidak menyihir Chen Yang lagi. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kata Suewu. Kalau begitu aku akan menghancurkan pedang pembunuh sepenuhnya. Gu Bingqi memandang Suewu, kamu harus tahu bahwa jiwaku telah menyatu dengan Chen Yang. Dengan kata lain, aku juga terikat pada jiwamu. Panggil. Begitu Gu Bingqi melepaskannya, pedang pembunuh di tangannya langsung berubah menjadi 8 bilah pembunuh, semuanya mengarah ke Suewu. Bab 1084 Bencana Besar Keluarga Tang. Zuyi terluka parah. Sang Wudi sungguh kejam, menghadapi kecantikan seperti Zuyi, Sang Wudi juga ingin membunuhnya. Tuan muda, ketika Zuyi melihat Chen Yang, dia mengulurkan tangannya dan memegang tangan Chen Yang. Zuyi ingin mengatakan sesuatu kepada Chen Yang. Jika ada yang ingin kau katakan, tunggu sampai aku menyembuhkanmu. Chen Yang mengulurkan tangannya dan merobek pakaian Zuyi yang berlumuran darah, memperlihatkan kulit seputih salju Zuyi. Chen Yang mengeluarkan ramuan batin. Ramuan batin ini diambil dari tangan Wuling, merupakan ramuan batin budidaya bagi mereka yang gagal mengatasi kesengsaraan. Ini adalah harta yang diperebutkan oleh banyak praktisi. Chen Yang langsung memasukkan ramuan bagian dalam ke dalam mulut Zuyi. Saat ini, mata Zuyi membelalak. Ini adalah ramuan batin yang langka, dan Chen Yang memasukkannya langsung ke mulutnya. Zuyi, aku akan menggunakan jarum untuk memperbaiki pembuluh darah jantungmu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan membantumu melarutkan ramuan batin ini. Pada saat ini, air mata mengalir dari mata Zuyi. Dia tidak menyangka Chen Yang akan menggunakan ramuan batin untuk mengobati lukanya. Chen Yang memegang penjamret jiwa di tangannya dan menyuntik Zuyi dengan jarum. Kali ini, Chen Yang menggunakan 64 jarum yin dan yang. Untuk menyelamatkan Zuyi, Chen Yang mencoba yang terbaik. Trauma Zuyi mudah diobati, tetapi hati Zuyi yang rusak adalah yang paling menyusahkan. Chen Yang tidak hanya ingin memperbaiki hati Zuyi, tetapi juga ingin meningkatkan kekuatan Zuyi. Tetapi bahkan Chen Yang tidak dapat mengatakan seberapa jauh kekuatan Zuyi dapat ditingkatkan jika ramuan batin ini dihilangkan. Di dalam penghalang Tianluo, mata Gu Bingqi menatap Suewu. Xuan Bing membekukan tubuh Suewu sepenuhnya. 8 bilah pembunuh menunjuk ke arah Suewu.
Slater Blade dan aku adalah satu. Sue Wu tersenyum, kamu ingin membunuhku dengan Slater Blade. Apakah kamu ingin mencobanya? Setelah Gu Bingqi mengatakan ini, Slater Blade tiba-tiba terbang ke arah Sue Wu. Bilah pembunuh itu ditutupi lapisan es hitam. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah menyihir Chen Yang lagi. Pada saat ini, Sue Wu berkata tiba-tiba. Bilah pembunuh itu langsung berubah menjadi pedang dan jatuh ke tangan Bingqi. Gu Bingqi menatap langsung ke arah Sue Wu, ingat apa yang kamu katakan, jika aku mengetahuinya, aku akan membuatmu benar-benar menghilang dari dunia ini. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Mengerti, Sue Wu setuju. Gu Bingqi tahu bahwa Sue Wu ingin Chen Yang menjadi iblis. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Gu Bingqi. Baru setelah itu dia mengambil tindakan. Villa Jiangjia di kota Zonghai. Jiang Kai duduk di sofa di ruang tamu, dan Jiang Yusuang duduk di sebelah Jiang Kai. Ayah, ada berita dari kota kekaisaran. Pangeran tertua menyangkal bahwa dia memiliki hubungan apapun dengan Tang Sueyun. Pangeran tertua telah membersihkan hubungannya dengan Tang Sueyun. Kita bisa melepaskan Tang Sueyun. Bagus sekali. Jiang Kai mendengarkan. Mendengar kata-kata Jiang Yusuang, dia mengangguk puas. Yusuang, aku sangat lega kamu melakukan ini. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku, tapi kudengar kamu mempertahankan Tang Sidong. Segera setelah Jiang Kai mengucapkan kata-kata ini, Jiang Yusuang buru-buru berkata, Ayah, Tang Sidong dan aku hanya berteman. Teman itu baik, Jiang Kai berkata. Tang Sidong ini awalnya adalah anak angkat keluarga Tang. Meskipun dia tahu siapa ayahnya, jelas Tang Sidong tidak bisa kembali sama sekali ke sisi ayahnya. Saya mendengar bahwa hubungan antara Tang Sidong dan Tang Sueyun sangat tidak biasa. Saat ini, berhati-hatilah agar Tang Sidong tidak mengkhianati Anda. Mengkhianatiku. Ketika Jiang Yusuang mendengar kata-kata Jiang Kai, dia tertawa, tidak peduli apa. Dia hanyalah seekor anjing yang saya pelihara, dan saya hanya ingin menggunakan dia untuk menghadapi Tang Sueyun. Berurusan dengan Tang Sueyun. Ketika Jiang Kai mendengar kata-kata Jiang Yusuang, dia melirik ke arah Jiang Yusuang, aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Petik 2. Tang Sidong selalu merindukan Tang Sueyun di dalam hatinya, tetapi Tang Sueyun hanya menganggapnya sebagai paman. Jiang Yusuang berkata, sekarang Tang Sueyun memiliki semua properti keluarga Tang. Jika dia bisa mendapatkan Tang Sueyun, Tang Sidong pasti akan bersedia melakukan apapun. Sebaiknya kita membantu Tang Sidong. Apakah kamu punya ide? Jiang Kai bertanya. Saya punya cara. Jiang Yusuang berkata, tetapi ini membutuhkan satu orang. Siapa? Jiang Kai bertanya. Itu teman baik Tang Sueyun, Bai Wanxing. Jiang Yusuang berkata, apakah Tang Sidong bisa mendapatkan Tang Sueyun tergantung pada apakah Bai Wanxing mau bekerja sama. Oke, aku serahkan masalah ini padamu. Jiang Kai berkata, tidak masalah apa yang kamu lakukan, aku mendukungmu sebagai seorang ayah, aku hanya ingin melihat Tang Sueyun berlutut di depanku memohon belas kasihan. Ayah, akan ada hari seperti itu, kata Jiang Yusuang. Saat Jiang Yusuang dan Jiang Kai sedang berbicara, Jiang Yusi masuk dalam keadaan mabuk bersama seorang pria muda berusia 20-an. Kapan kamu kembali? Jiang Yusi memandang Jiang Kai dan Jiang Yusuang dengan mabuk. Aku terlalu mengantuk, aku ingin tidur, selamat malam. Jiang Yusi mengatakan ini. Kemudian, dia menempelkan tubuhnya ke tubuh pemuda itu dan naik ke atas bersama. Ini keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Ketika Jiang Kai melihat Jiang Yusi seperti ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia benar-benar mempermalukan keluarga Jiang kami. Pada saat ini, Tang Rui berjalan menaiki tangga. Tang Rui selalu tinggal di rumah kakeknya. Kakek, bibi. Tang Rui berinisiatif untuk datang dan menyapa Jiang Kai dan Jiang Yusuang. Jiang Kai melirik Tang Rui, kembalilah dan bicaralah dengan ibumu dan minta dia menahan diri dan berhenti bermain-main dengan para pemuda itu sepanjang hari. Kakek,
jangan khawatir. Tang Rui berkata, aku akan menyelesaikan masalah ini. Bagus sekali. Jiang Kai berkata, sekarang Tang Sueyun sudah kembali, bagaimana menurutmu? Ketika Tang Rui mendengar nama Tang Sueyun, dia mengertakkan gigi, dia mengandalkan Chen Yang untuk mencaplok keluarga Tang. Kakek juga melakukannya karena dia. Tang Sueyun, perempuan jalang, cepat atau lambat akan dihukum. Jiang Kai mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Tang Rui. Tang Rui, mereka yang mencapai hal-hal besar semuanya kejam. Keluarga Tang awalnya milik Anda harus mengambil kembali keluarga Tang dengan tangan Anda sendiri. Jika Anda melihat Tang Sueyun membunuh kakek Anda dengan mata kepala sendiri, maka Tang Sueyun pasti akan mati. Ketika saatnya tiba, segala sesuatu tentang keluarga Tang akan kembali ke tanganmu. Begitu kata-kata ini diucapkan Jiang Kai, Tang Rui tercengang. Kakek, kamu memintaku untuk membunuh kakekku dan menjebaknya untuk Tang Sueyun. Aku tidak memintamu untuk membantu kakekmu keluar dari masalah. Jiang Kai, dia berkata, kakekmu lebih buruk daripada mati sekarang. Dia digunakan sebagai boneka oleh Tang Sueyun. Kamu harus membantu kakekmu keluar. Karena itu, apa yang harus dilakukan, terserah padamu. Jiang Kai berdiri, aku sedikit lelah, jadi aku akan tidur dulu. Yusuang, kamu dan Tang Rui bersenang-senanglah. Oke, Jiang Yusuang setuju. Setelah Jiang Kai pergi, Jiang Yusuang memandang Tang Rui, sebenarnya, aku punya rencana bagus. Xiao Rui, apakah kamu ingin mendengarkannya? Bab 1085, pria kuat lainnya. Zhu Yi meletakkan tangannya di perut bagian bawah dan melakukan latihan sesuai dengan metode mental yang disebutkan oleh Chen Yang. Dia memegang ramuan dalam di mulutnya. Chen Yang meletakkan tangan kanannya pada Zhu Yi, dan kekuatan spiritual terus-menerus dimasukkan ke dalam tubuh Zhu Yi. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membantu Zhu Yi menyerap ramuan batin. Obat mujarab batin ini berada di tingkat bumi Suan tingkat 9. Meskipun kultivator ini gagal mengatasi kesengsaraan, ramuan batinnya adalah harta yang tak ternilai harganya. Aliran energi spiritual memasuki tubuh Zhu Yi dari ramuan batin. Saat ini, mata Zhu Yi tertutup rapat, dan ekspresinya tampak kesakitan. Tuan muda, saya merasa seluruh tubuh saya terbakar. Ini, sakit sekali, kata Zhu Yi. Tunggu, Chen Yang berkata, saya akan membuka paksa pembuluh darah Anda. Anda harus mengambil kesempatan ini untuk mengubah semua energi spiritual menjadi energi sejati Anda. Jangan cemas. Anda harus mengikuti metode mental yang saya katakan. Lakukan itu. Zhu Yi berhenti bicara. Dia menutup matanya rapat-rapat dan terus melatih keterampilannya seperti yang dikatakan Chen Yang. Zhu Yanwen dan King Long bergegas mendekat. Bahkan sebelum kami sampai di sini, kami melihat mayat-mayat yang dimutilasi di mana-mana, sungguh menyedihkan. Apakah ini dilakukan oleh Chen Yang? Zhu Yanwen bergidik di dalam hatinya saat melihat mayat-mayat ini. Dia pikir dia mengenal Chen Yang dengan sangat baik, tetapi melihat tatapan garang ini, Zhu Yanwen tiba-tiba merasa bahwa Chen Yang itu aneh. Tuan mudalah yang pasti melakukannya. Begitu King Long melihat adegan berdarah ini, dia memikirkan Chen Yang dan melarikan diri. Chen Yang hanya akan menjadi begitu kejam ketika dia marah. Tuan muda mengamuk lagi, kata King Long. Chen Yang benar-benar kejam. Saat Zhu Yanwen berbicara, dia sudah melihat Gu Bingqi. Zhu Yanwen mengambil 2 langkah cepat dan tiba di depan Gu Bingqi. Gu Bingqi berdiri di dekat Chen Yang, menatap Chen Yang. Dia melindungi Chen Yang. Pada saat ini, Chen Yang berada pada kondisi terlemahnya. Chen Yang menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk membantu Zhu Yi. Jika seseorang menyerang Chen Yang saat ini, akan sulit bagi Chen Yang untuk melawan. Gu Bingqi, apakah kamu tidak cemburu? Zhu Yanwen berkata di sebelah Gu Bingqi, jelas bahwa Chen Yang membantu Zhu Yi menerobos. Zhu Yi berada di tahap akhir dari tahap Suan-Suan. Dengan bantuan Chen Yang, aku takut Zhu Yi akan menerobos bumi Suan. Ini adalah cinta sejati.
Zhu Yanwen tidak menganggap itu masalah besar dan dengan sengaja memprovokasi Gu Bingqi. Dia ingin melihat reaksi Gu Bingqi. Setelah Gu Bingqi meninggalkan emosinya, Zhu Yanwen mencoba merangsang Gu Bingqi dengan harapan dapat membantu Gu Bingqi mendapatkan kembali perasaannya. Meskipun Zhu Yanwen mengucapkan kata-kata yang menjengkelkan kepada Gu Bingqi tetap tanpa ekspresi dan masih memandang Chen Yang dengan acuh tak acuh. Lupakan saja, tidak perlu memberitahumu. Zhu Yanwen berkata, lagi pula kamu tidak punya perasaan, Gu Bingqi, kapan kamu berencana memiliki anak dengan Chen Yang? Zhu Yanwen mengucapkan kata-kata santai, tapi merasakan hawa dingin tiba-tiba menghampirinya. Zhu Yanwen tidak menyangka Gu Bingqi akan mengambil tindakan secara langsung. Sudah terlambat baginya untuk bersembunyi, dan dia dibekukan oleh Gu Bingqi. Ah bersin. Zhu Yanwen bersin dan mengeluh dengan tidak puas. Gu Bingqi, kamu tidak bisa begitu tidak berterima kasih. Aku menemanimu ke kota Zonghai untuk melindungimu. Apakah kamu memperlakukan orang yang melindungimu seperti ini? Petik 2. Gu Bingqi matanya menatap Zhu Yanwen. Aku hanya merasa kamu selalu mengomel di sekitarku, dan aku ingin kamu diam. Petik 2. Gu Bingqi, mengapa aku mengomel? Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Zhu Yanwen berkata, Zhu yang ingin menjadi ahli waris, kamu harus memiliki seorang pangeran, dan kita semua tahu bahwa Zhu yang dan kamu tidak dapat memiliki anak. Jika Zhu yang ingin memiliki anak, itu hanya bisa dari kamu dan Chen Yang. Mata Gu Bingqi menatap Zhu Yanwen, kamu tidak perlu mengingatkanku, aku tahu. Kamu tidak bekerja keras meskipun kamu mengetahuinya. Zhu Yanwen berkata, jangan lupa, Paman Gu saat ini menempatkan semua harapannya pada Zhu Yang, dan hanya Zhu Yanwen. Hanya ketika Yang menjadi kaisar barulah Paman Gu mempunyai kesempatan untuk kembali. Sekarang adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bahkan jika Anda memaksakan diri untuk melakukannya, Anda tetap saja punya anak dengan Chen Yang. View. Begitu Gu Bingqi mengangkat tangannya, bibir Zhu Yanwen dibekukan oleh Xuan Bing. Wuhu, Zhu Yanwen mengeluarkan suara merengek, tapi tidak bisa berkata-kata. Mata Gu Bingqi kembali tertuju pada Chen Yang. Zhu Yanwen benar, Gu Bingqi memang membutuhkan seorang anak dengan Chen Yang, tetapi dia melakukannya bukan untuk Zhu Yang atau ayahnya, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin sendirian. Gu Bingqi tidak tahu kapan dia mulai tidak suka sendirian. Dia memikirkan waktu yang dia habiskan bersama Chen Yang, dia sangat bahagia saat itu. Gu Bingqi sudah lama melupakan bagaimana rasanya bahagia. Wow, tiba-tiba, Zhu Yi membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Saat ini, ekspresi Chen Yang berubah. Matanya menatap Gu Bingqi, Bingqi, kemarilah dan bantu aku. Ramuan batin ini memiliki lebih banyak energi spiritual daripada yang kukira. Aku membutuhkanmu untuk membantuku. Petik 2. Gu Bingqi tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan mendatangi Zhu Yi bersama tangan kanannya ulurkan dan terus memasukkan energi sebenarnya ke dalam tubuh Zhu Yi. Kekuatan spiritual Chen Yang adalah api. Gu Bingqi adalah Bing. Kekuatan spiritual kedua orang itu bertemu dan menyatu menjadi satu. Saat ini, ekspresi Zhu Yi akhirnya melembut. Zhu Yi terus menyerap energi spiritual dari ramuan batin. Aku merasa seperti aku akan menerobos. Tiba-tiba, mata Zhu Yi berkilat gembira, itu adalah tingkat misterius bumi. Tingkat misterius bumi milik Gu Bingqi. Chen Yang juga mendekati tahap tengah level Dixuan. Selain itu, tubuh Chen Yang memiliki kekuatan spiritual yang puluhan kali lebih murni dari Zenqi. Ditambah dengan ramuan batin dari seorang kultivator tingkat 9 dari tingkat misteri duniawi, Zhu Yi pasti akan menembus tingkat misteri duniawi. Itu hanya masalah waktu. Ledakan. Tiba-tiba, paksaan tingkat bumi dilepaskan dari Zhu Yi. Terobosan. Zhu Yi sebenarnya berhasil menembus level Dixuan. Meskipun Zhu Yi berada di level pertama Earthsuan, ini sudah merupakan hal yang luar biasa. Tidak heran semua orang datang untuk mengambil ramuan batin.
Siapa sangka orang yang diuntungkan pada akhirnya adalah Zhu Yi, pembangkit tenaga listrik tingkat bumi Xuan lainnya. Zhu Yanwen merasakan tekanan yang dilepaskan oleh Zhu Yi dan memutuskan bahwa Zhu Yi, dengan bantuan Chen Yang dan Gu Bingqi, mengandalkan ramuan batin untuk langsung masuk ke bumi dari tahap akhir bumi tingkat Xuan, Xuanji. Ini sangat beruntung. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Zhu Yanwen mengeluh, aku masih di level Naschen Xuan, Chen Yang, kita semua adalah saudara, kamu tidak ingin melihat saudaramu ini diintimidasi di level Naschen, kan? Tolong bantu saya memikirkan cara, bagaimana saya bisa menembus tingkat misterius bumi. Sangat mudah. Chen Yang memandang Zhu Yanwen, berlatihlah perlahan, dan mungkin dalam beberapa ratus tahun, Anda mungkin bisa mampu menembus tingkat misterius bumi. Pergilah, aku sudah mati saat itu. Zhu Yanwen memelototi Chen Yang, lupakan saja, aku akan terus menjadi generasi kedua yang kaya. Aku akan meninggalkan semua jenis perkelahian dan pembunuhan kepadamu.